Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 24 November, pada peringatan wajib Santo Andreas Dunghlak dan kawan-kawannya. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas limpah kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua. Semoga teladan dari Santo Andreas Dunghlak dan kawan-kawannya semakin meneguhkan kami dalam menghayati iman kami secara khusus ketika menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan janganlah masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pernahkah saudara-saudariku mengalami hidup terasa begitu sulit, kacau, dan banyak tantangan? Dan ketika saat-saat sulit itu, saudara-saudariku mungkin pernah mengatakan dalam doanya bahwa, "Tuhan, mengapa hidup saya begitu sulit? Mengapa ada begitu banyak tantangan? Bisakah Engkau meringankan beban yang saya tanggung? Bisakah Engkau menyingkirkan segala kesulitan-kesulitan yang harus saya alami?" Saudara-saudariku, ungkapan itu sebenarnya hal yang lumrah bagi kita manusia ketika menghadapi mungkin banyak kesulitan dan memohon agar diringankan bebannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau boleh kita lihat dan renungkan dari sabda Allah hari ini, Yesus yang sedang memberikan nubuat tentang kehancuran Yerusalem dan kecelakaan serta kekacauan yang akan menimpa seluruh muka bumi. Bahkan di sini Yesus mengatakan bahwa akan ada orang yang akan mati ketakutan karena begitu banyak kesulitan, begitu banyak bencana kehancuran yang akan terjadi. Dan dalam tengah-tengah ramalan atau nubuat Yesus itu, Yesus meneguhkan para muridnya dengan mengatakan,
Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkit dan mengangkat muka adalah suatu ungkapan di mana Yesus mengajak para muridnya untuk tetap yakin, tetap percaya kepada Yesus, setia hidup seturut dengan kehendaknya meskipun ada banyak tantangan atau banyak kesulitan yang harus dihadapi. Hari ini kita memperingati Santo Andreas Dumplak. Dia seorang imam pribumi di Vietnam dan bersama kawan-kawannya pada waktu itu setia melakukan pewartaan pelayanan kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan karena perbuatannya, Santo Andreas ini berulang kali ditangkap oleh pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada akhir hidupnya yang telah berulang kali ditangkap, ia wafat dan menjadi martir. Tetapi meskipun di hadapan kesulitan yang begitu banyak, bahkan ancaman hingga ia wafat, Santo Andreas ini tidak kendur. Bahkan ia tetap semangat, tetap yakin untuk melakukan pewartaan dan pelayanan. Sebab Santo Andreas ini percaya bahwa dengan segala pelayanan, dengan segala perbuatan-perbuatannya itu adalah ungkapan ia percaya kepada Yesus. Dan iman akan Yesus ini tidaklah akan sia-sia, namun akan berbuah baik, akan mendatangkan kemuliaan. Buktinya bahwa hari ini kita memperingatinya sebagai orang kudus yang telah berperan besar pada umat beriman di Vietnam pada waktu itu. Jadi pesan dari sabda Allah dan juga teladan Santo Andreas pada hari ini bagi kita semua saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak, diingatkan untuk tetap setia, untuk tetap semangat meskipun banyak kesulitan. Dan dalam itu juga kita mungkin dapat mengubah atau mengoreksi doa kita dengan mengatakan untuk tidak meminta diringankan beban hidup kita, diringankan salib yang harus kita tanggung, tetapi kekuatan agar kita sabar, agar kita tabah dan juga kuat untuk menanggung salib kita hidup masing-masing. Karena sesungguhnya salib atau beban yang diberikan oleh Tuhan pastilah tidak di luar dari kemampuan kita, dan beban itu pun juga sebenarnya adalah cara Tuhan mendidik kita agar kita memiliki kualitas iman yang bermutu. Semoga Roh Tuhan membantu kita semua. Marilah kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kami mohon bantulah kami agar kami mampu terus bertobat, dan kuatkanlah kami agar kami juga dapat saling mendukung dalam memanggung salib kami masing-masing. Sebab Engkaulah Raja dan sumber kekuatan dan harapan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Andriadis Sailo. Semoga Frater senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.